Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Ini perlu kita syukuri, perlu kita matur suwun, terima kasih kepada Allah agar apa yang telah kita rasakan betul-betul akan berbuah baik, yang betul-betul akan kita rasakan fit dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Jadi sehat jasmani niku penting, sehat rohani lebih penting. Kenapa seperti itu? Ya karena kita terdiri dari dua sayap. Kalau satu sayap itu tidak sempurna, maka laku dan perjalanan kita hidup ini pasti ada yang goyang. Karena itu dua sayap yang mau tidak mau kita hidup di dunia harus berjalan dengan dua sayap itu. Sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau sehat jasmani, insya Allah kita sudah ikhtiar masing-masing menjaga kesehatan, makanan, minuman dijaga, istirahat dan lain sebagainya. Jenengan sudah ahli semua dan gampang terdeteksi. Sehat jasmani ini gampang dideteksi. Makan kok terasa gak enak, ada masalah. Dilihat masalahnya apa nih, kok makan kok gak enak. Padahal kopi, ada rokok, ada apa ini, onde-onde, kok mangan gak enak, ini kenapa ini? Itu langsung ketahuan jasmani. Nah rohani itu sama, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Cuman sakitnya rohani itu kalau nggak dideteksi di majelis-majelis ilmu, di masjid, dikir itu susah ketemu. Bawaannya sumpek ya, tapi nggak mau. Bagaimana cara ngobati sumpek yang benar itu seperti apa? Bawaannya ruwet, pengen marah, pengen ruwet, hidup kok galau misalnya. Kenapa? Padahal badan sehat, uang ada, istri ada, yang ada istrinya. Kalau bojone ya Allah. Oke. Jadi sehat itu penting. Ya sehat jasmani, ya sehat rohani. Terserah sehat jasmani pakai banyak. Nek mangan jangan warak-warak. Kalau belum lapar jangan makan, itu diantara cara mereka. Macam-macam lah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup. Nah kita ini malah kecukupan, kelebihan istirahat. Persis rohani yang itu. Kalau dua sehat ini tidak imbang, mesti oleh. Itu sudah menjadi karakter manusia berjalan. Pasti oleh. Kalau jasmaninya nggak sehat, maaf gak enak, minum gak enak, tidur gak enak, itu ya ibadah yang gak enak. Nah, sehatnya jasmani pakai apa ya? Pakai minum, makan dan lain sebagainya. Rohani persis butuh sehat, ya kadang-kadang sakit. Nah, ketika rohani niki sakit, niki kalau kita tidak punya ilmunya, kalau kita tidak punya orang yang bisa membenahi rohani tersebut, ya sakit terus sampai mati ya sakit. Nah jasmani enak, malaria gawa ning dokter sing pas. Jangan malaria bawa di dokter gigi, masalah. Kalau hati kita sedang gelisah, kadang-kadang kita tidak tahu sebabnya apa ya, sumpek terus. Nah itu diantara obatnya, diantara cara mendeteksi di mana letak sakit rohaninya kita, itu di majelis-majelis ilmu, di majelis zikir, di masjid. Dengan kita membuka, Allah kasih tahu, oh penyakitmu di sini. Kok dibawa di majelis ilmu, di masjid kok nggak bisa datang kepada orang yang kita anggap orang tersebut tahu
kira-kira di mana letak permasalahan kita. Jangan salah. Sampean ruwet dagangan sepi marane dukun. Bojo cerewet marane dukun, sudah. Itu sama dengan malaria bawa di rumah sakit gigi, dokter gigi. Ya giginya sembuh. Malaria ini kambuh. Jangan salah, jangan salah. Oleh karenanya di kesempatan yang mulia ini insya Allah dari dua sisi tadi kita akan jaga dan minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak penyakit rohani itu banyak. Hasud, iri, itu nggih penyakit. Orang kok terhinggap iri, niku lara uripe. Sama-sama kerja, sama-sama PNS, berangkatnya sama, tanda tangannya sama. Yang satu so jalan-jalan terus di mall, terus apalagi dioplat upload. Siji ngenes bayar utang nggak cukup-cukup. Padahal pekerjaannya sama, datangnya sama, tanda tangannya sama, bahkan bosnya sama. Nasibnya beda, terus gak puana. Ini kok sakit. Walaupun jasmaninya sehat itu sangat mempengaruhi, ruwet. Niku mbok sampean penyakit hasud seperti itu, sampean pakai jalan-jalan di manapun sekalian, di Australia sekalian, tidak akan bisa menyembuhkan penyakit hasud itu. Karena itu penyakit rohani, bukan penyakit jasmani. Jalan-jalan itu kan jasmani, olahraga itu jasmani, nggak bisa. Di mana? Nggak usah pergi jauh-jauh, wudhu, datang ke masjid, datang di majelis ilmu, datang kepada orang yang orang itu kita anggap faham tentang penyakit itu, diobati, ditenangkan. Insya Allah. Nah, ini penting. Ya, ini ya. Majelis ilmu itu kayak begitu, arahnya kayak gitu. Jadi tidak majelis ilmu kemudian kita melarat jadi kaya, terus kemudian kita bawa jadi atasan, rezekinya seret jadi lancar. Tidak itu, tidak. Ini soal penyakit, soal dua sayap tadi. Kalau nanti dua-duanya sehat, jasmani sehat, rohani sehat, insya Allah rezekinya ikut sehat. Nah, rezeki sehat itu banyak sedikit nggak ada bedanya, enak saja, nikmat saja. Keluarga sehat, jasmaninya sehat, rohaninya sehat, enak-enak saja. Walaupun ngekos di tempat yang kecil, ayem-ayem aja. Tapi kalau jasmaninya nggak sehat, apalagi rohaninya nggak sehat, buat di rumah besar apapun ruwet, pesta ruwet. Kok dipaksa guyu-guyune wong ruwet itu tetap beda karo guyune wong tenan. Guyu ruwet sampe. Bawatan cuma pura-pura. Orang yang tahu siklus kehatinya seperti itu, tahu wong pura-pura tertawa ketok kabeh. Wah, penyakitan kabeh ketok kabeh. Karena itu masalah rohaninya, rasa. Nah, makanya kenapa seperti itu? Alhamdulillah. Jadi nggak ada kaitannya. Kita ngumpul, baca doa, sholat itu nggak ada kaitannya dengan banyak atau sedikitnya rezeki kita. Kalau barokah iya, kaitan berkah. Barokah niku enak, nikmat, ayem, tentrem. Makanya terus kita berharap kesehatan kita dijaga oleh Allah, baik kesehatan jasmani atau